langkah-langkah doa labirin. Ini adalah langkah yang pertama yang menggambarkan salib dan sendal, di mana perjalanan hidup kita disertai oleh Tuhan, dan kita mulai berjalan di dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Ada beban-beban yang membebani kita, dan kita mengambil batu di sini. Ini ada langkah kedua, kaca dan juga keramik yang dipotong-potong yang harus dirangkai. Cermin membuat kita melihat wajah kita diciptakan khusus oleh Allah, dan keramik yang sudah dipecah-pecahkan ini harus dirangkai, harus seperti puzzle. Hidup kita seperti itu yang diproses oleh Allah dan dibentuk menjadi indah. Ini adalah langkah yang ketiga. Hidup kita adalah perjalanan di mana sepanjang perjalanan kita ada jerat-jerat yang dipasang oleh iblis yang harus kita waspadai. Dan andai kata ada dosa yang telah mengikat kita, disinilah kita perlu berdoa meminta kelepasan dari Tuhan dan berjalan terus dengan iman ke depan bahwa Tuhan akan menolong kita, dan kita harus waspada di sepanjang jalan kita. Ini adalah langkah keempat, di mana hidup kita tidak selalu digambarkan dengan hal yang indah. Ada hal-hal yang juga membuat kita menjadi pahit dalam kehidupan ini, dan di tempat inilah kita mengambil waktu untuk berdoa, untuk melepaskan semuanya itu. Jangan membiarkan akar pahit itu berdiam di dalam alam bawah sadar kita. Untuk itu, ambillah selembar kertas yang bergambar hati, boleh hitam, boleh merah muda, dan tancapkan di sini yang menyatakan komitmen kita untuk melepaskan akar pahit itu dan memohon kekuatan dari Tuhan. Di sini juga bisa ambil waktu untuk berdoa dengan berlutut, disiapkan bantal di sini. Kemudian ini adalah langkah kelima. Langkah kelima ini adalah kita bisa istirahat sejenak, merenungkan kebaikan Tuhan serta menikmatinya. Sediakan air minum dan juga tisu. Boleh menikmati air minum ini yang melambangkan kebaikan Tuhan yang kita nikmati, dan mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Bisa dengan duduk, istirahat sejenak, dan berdoa. Kemudian masuk ke langkah yang keenam. Ini adalah salib. Ya, Tuhan memanggil kita dan menciptakan kita begitu indah. Dan kadang-kadang di dalam perjalanan pelayanan kita mungkin awalnya bagus, tapi di tengah perjalanan motivasi kita sudah berubah. Bukan lagi dimotivasi oleh salib Kristus, kasih Kristus, tetapi oleh penghargaan, oleh posisi, dan juga oleh harta. Disinilah kita patut berdoa, memohon pengampunan Tuhan, dan kiranya Tuhan mengarahkan kita untuk tetap melekat pada motivasi yang benar, yaitu kasih Kristus. Sini kita bisa berdoa dengan berdiri ataupun sambil berlutut. Kemudian kita keluar, masuk ke langkah yang ketujuh. Ini sudah setengah perjalanan. Di sini kita merangkai manik-manik. Manik-manik ini menggambarkan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Ada yang warna hitam, itu yang menggambarkan orang yang melukai kita, tapi itu juga Tuhan pakai untuk membentuk kita. Ada yang salib yang menggambarkan hamba-hamba Tuhan, orang rohaniawan yang menolong kita, dan juga nih bermacam-macam warna manik-manik yang menggambarkan teman-teman kita, dan juga ini salib yang menggambarkan rohaniawan yang menolong kita, dan ini gambar hati orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Ini gambar warna putih atau menggambarkan orang yang paling dekat dan sangat kita kasihi. Dan ini adalah tali untuk kita boleh merangkainya menjadi gelang ataupun kalung. Ya, kita patut bersyukur di langkah ini. Sejauh ini Tuhan sudah membawa kita dan membentuk kita. Selanjutnya kita masuk di langkah yang ke-8. Ini sudah mau terakhir. Di sini ada pintu 1, di mana rantainya masih
kencang, dan ada pintu 2, rantai sudah terurai dan kita bisa lewati. Andai kata kita sudah merasa terlepas dan terbebas, kita boleh membuang batu di sini dan kemudian mengambil ayat sebagai pedoman dalam hidup kita ke depan. Dan biasanya ayat ini sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Kita melangkah lewat pintu ini. Namun kalau kita masih merasa terbeban dan beban-beban yang kita bawa belum rasanya terbebas, ya kita lewatin pintu ini, dan menjadi PR bagi kita untuk tetap berdoa bagi beban-beban yang ada pada kita. Sudah itu kita mengambil doa misi, mendoakan suku-suku yang terabaikan. Ya, amin.